Hey human, we want a new house. Ayo kita buat aquascape. Apa itu aquascape? Aquascape merupakan seni menghias tanaman di dalam air yang dipadukan dengan penempatan objek seperti batu, kayu, dan lainnya dalam wadah akuarium yang menggunakan ekosistem air tawar. Aquascape sendiri berbeda dengan akuarium yang berfokus pada memelihara ikan hias sebagai bintang utamanya. Aquascape lebih berfokus pada menumbuhkan serta merawat tanaman-tanaman air dengan berbagai tema yang diinginkan. Dengan keinginan membuat suatu ekosistem tanaman air seperti ekosistem aslinya, tentulah tidak mudah. Apalagi saya sebagai pemula yang ingin membawa nuansa hijau pada kamar, wajib melakukan pencarian informasi seputaran dunia aquascape. Setelah dirasa cukup informasi yang kita butuhkan, waktunya eksekusi. Hal pertama yang kita siapkan adalah akuarium. Dimensi dari akuarium yang saya pakai kali ini untuk panjang 50 cm, lebar 22 cm, dan tinggi 24 cm dengan ketebalan kaca kurang lebih 4 mm. Selanjutnya yang saya sediakan adalah substrat. Substrat secara garis besar adalah media yang digunakan para aquascaper untuk menumbuhkan tanaman air, tempat menancap, penyedia nutrisi, dan berkembangnya akar, juga berfungsi dalam dekorasi keindahan aquascape. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah penentuan tema. Saya ingin menerapkan tema natural. Untuk hardscape-nya saya gunakan kayu rasa mala. Pada bagian bawah kayu saya lem batu sebagai pemberat agar saat ditaruh atau ditata kayunya tidak mengambang. Selain kayu rasa mala, saya gunakan juga Cracked Stone sebagai hardscape yang akan kita kerjakan pada proyek kali ini. Selanjutnya kita bersihkan akuarium sebagai wadah yang akan kita kerjakan. Untuk lapisan yang pertama, kita taruh bakteri starter. Digunakan untuk membantu menyeimbangkan jumlah bakteri baik di dalam ekosistem aquascape nantinya. Disusul oleh rumah bakteri, seperti namanya, yaitu sebagai tempat tinggal bakteri baik yang bisa mempercepat proses nitrifikasi. Next, yaitu pupuk dasar. Secara sederhana, pupuk dasar ini adalah tanah tempat kita menanam tanaman akuatik dengan berbagai kandungan atau nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman aquascape kita. Sebelum menaruh soil sebagai lapisan substrat paling akhir, saya masukkan terlebih dahulu hardscape yang akan kita jadikan hiasan pada akuarium. Setelah dirasa cukup dan sesuai konsep yang kita inginkan, saatnya untuk memasukkan lapisan substrat paling akhir, yaitu soil atau tanah sebagai media dasar tanaman aquascape. Selanjutnya, saya menambahkan pasir pada setengah area dekat hardscape yang tujuannya memberikan kesan gurun mini di tengah area hijau. Sebagai pembatas antara pasir dan soil, saya memecahkan beberapa batu yang kemudian disusun sebagai pembatas tentunya menggunakan lem Korea dan kapas. Langkah selanjutnya yaitu kita basahi substrat dan area yang ada untuk persiapan penanaman tanaman akuatik. Di sini sudah saya beli beberapa jenis tanaman akuatik low CO2 karena cocok bagi saya yang pemula dengan tidak terlalu bergantungnya tanaman-tanaman ini pada CO2. Masuk pada salah satu bagian terseru dari membuat aquascape, yaitu planting. Untuk posisinya disesuaikan dengan keinginan dan konsep. Untuk saya sendiri, saya fokuskan penanaman di area belakang sehingga hardscape berupa batu dan kayunya masih bisa terekspos dengan jelas. Nah, di sini saya mencoba menerapkan konsep kayu yang berlumut dengan memanfaatkan tanaman moss. Moss ini kita lem ke kayu menggunakan lem Korea dengan membentuk alur sesuai batang maupun ranting kayu.
Langkah berikutnya yaitu mengisi air dengan tujuan untuk mengangkat kotoran-kotoran dari segala proses penataan hardscape dan juga planting yang telah kita lakukan. Di sini terlihat jelas kotoran yang timbul dari segala kegiatan kita sebelumnya. Proses selanjutnya adalah melakukan filtrasi air dengan menggunakan filter gantung untuk sementara. Saat mengisi tank, saya gunakan selang kecil agar arus air tidak merusak setup tanaman yang belum kuat akarnya. Water change atau pergantian air sebanyak 50% setiap hari dalam seminggu rutin saya lakukan, serta memantau pertumbuhan tanaman. Karena aquascape merupakan sistem tertutup, water change diperlukan agar sirkulasi air yang baru dan segar terpenuhi. Untuk penerangan sendiri, di sini saya pakai lampu LED dari Candila tipe S400 guna membantu penerangan dan pertumbuhan tanaman. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, tanaman yang saya gunakan adalah kumpulan tanaman akuatik low CO2. Namun, saya karena ingin tahu efek dari penggunaan CO2, maka saya gunakan juga salah satu produk CO2 DIY yang menggunakan campuran soda dan sitrum. Akhirnya kita sampai pada salah satu bagian yang penting dari sistem tertutup aquascape, yaitu filtrasi. Dan untuk aquascape pertama saya ini, saya gunakan kanister filter sebagai senjata utamanya. Keuntungan menggunakan kanister adalah memiliki daya tampung yang besar. Dengan itu, kita dapat menggabungkan beberapa media filter dalam satu sistem. Di sini yang saya gunakan yaitu media filter mekanik dan biologis. Media filter yang kita siapkan pertama yaitu Japmat, batu apung, biobol, bioring, biofoam, dan kapas filter. Selanjutnya, kita cuci batu apung karena masih terdapat debu dan kotoran. Selanjutnya, menggunting atau memotong media filter seperti kapas, Japmat, dan biofoam sesuai ukuran kanister. Media filter pertama yang kita masukkan adalah Japmat. Yang berikut adalah media biologis, yaitu batu apung, diikuti bioring dan biobol. Selanjutnya kita masukkan lagi media filter mekanik berupa biofoam dan kapas filter untuk lapisan paling akhir. Sebelum kanister ditutup, kita isikan air terlebih dahulu kurang lebih sebanyak 90%. Selanjutnya kita pasangkan lily pipe ke kanister. Setelah dicoba, ternyata output yang dihasilkan sangat kencang. Oleh sebab itu, saya ganti power head yang lebih kecil dengan kapasitas 18 watt. Setelah diganti dengan power head berkapasitas 18 watt, terlihat perbedaan output dari kanisternya yang lebih tenang. Salah satu masalah yang sering ditemui yaitu kerak pada kaca. Untuk itu, saya gunakan tambahan skimmer yang berfungsi untuk menghisap segala kotoran yang ada pada permukaan air. Tambahan skimmer tidak 100% menjamin kaca bebas dari kerak, namun hal ini dapat menguranginya. Setelah beberapa hari menggunakan CO2, terlihat jelas tanaman-tanaman yang subur, lebih hijau dan segar tentunya. Setelah dirasa pertumbuhan tanaman sudah baik, waktunya kita mencari ikan untuk mengisi aquascape. Untuk jenis ikan yang saya beli adalah ikan gapi, neon tetra, cardinal tetra, serta beberapa ikan lainnya. Sebelum melepaskan ikannya, kita biarkan sebentar agar si ikan dapat beradaptasi dengan air yang baru. Saya juga membeli ikan pembersih aquascape sebagai bala bantuan dalam bersih-bersih aquascape. Saat memberi makan ikan, saya gunakan tempat khusus agar makanan tidak mudah menyebar ke segala penjuru aquascape yang nantinya menyulitkan proses pembersihan. Belum sempurna, namun cukup menghibur dan menyenangkan mata dengan pemandangan baru di dalam kamar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menaruh perhatian dengan menonton apa yang telah saya lakukan hingga selesai.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.